Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Nabil Islam, biasa dipanggil Nabil dengan NIM 061 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang web server dan DNS server. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share video ini. Kita mulai dengan pengenalan apa itu web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server sendiri memiliki dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Dan bagaimana web server bekerja? Jadi pertama, browser mengirimkan HTTP request kepada web server, yang dalam web server tersebut itu ada HTTP server beserta filenya. Lalu web server mengirimkan respon dari kiriman HTTP request tadi dari browser kepada browser. Lalu fungsi web servernya apa? Selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web adalah sebagai berikut, yaitu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Lalu produk web server sendiri ada banyak, namun pada gambar ini ada 5 web server yang paling umum digunakan, yaitu adalah Apache. 48,5% dari pengguna web server menggunakan Apache. Ning 35,4%, IIS 10,8%, Lightspeed Web Server 2,9%, GWS atau Google Web Server sebesar 1,1%. Baik, kita langsung masuk ke dalam skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic, RIP, dan jaringan DHCP di atas, jaringan wireless, dengan skema sebagai berikut. Dan saya sudah membuatnya seperti ini, kurang lebih seperti ini, dengan beberapa materi digabungkan menjadi satu di sini. Untuk pengaturan IP sudah saya atur sama seperti pengaturan IP pada materi-materi sebelumnya. Di sini PC1 dengan 192.168.1.1 dengan gateway-nya langsung ke router 1 ini dengan 62 ke fase Ethernet 0. Begitu juga dengan sebelahnya juga, ini 1.2, 1.3. Ini dengan 1.65 dengan gateway-nya itu 126, langsung masuk ke router 1 dengan fase Ethernet 1, dan begitu pula yang lainnya bisa dilihat di video sebelum-sebelumnya. Dan untuk tambahan pada web server ini, sini saya memakai IP dengan 43.43.43.1 dengan DNS servernya ini, gateway-nya juga ke router 3 43.43.43.43.3. lalu di FTP server memiliki IP 43.43.43.2, gateway-nya sama seperti web server, juga dengan mail server sama 43.43.43.4 dengan gateway-nya ke router 3 ini. DNS server juga seperti biasa dengan 33.33.33.1, dan gateway-nya juga sama ke router 3 dengan arah fast Ethernet 1. Seperti itu. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di video sebelumnya. Baik, untuk langkah percobaan, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas sudah, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan pada PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server dengan IP-nya seperti ini, 43.43.43.1. Bagaimana cara mengetahui apakah sudah berfungsi dengan baik? Kita ping saja menuju ke web server, ping IP-nya web server 43.43.43.1. Dia mereply, yang artinya sudah berfungsi dengan baik.
Lalu ke PC 4 juga melakukan hal yang sama. Ya, mereply yang artinya sudah fungsi dengan baik. Laptop juga sama. Sudah mereply. Smartphone juga sama. Ya, juga mereply juga yang artinya dari keempat device tadi sudah tersambung dengan baik ke web server. Baik, kita lihat di ini sudah selesai. Sekarang masuk ke HTTP. Maaf, kita masuk ke web server yang ada dalamnya. Ini ada HTTP pada servisnya. Kita masuk ke web server, service, HTTP. Lalu kita edit bagian index HTML. Isi dari index HTML akan diganti seperti ini. Kita copy saja semua hingga HTML ke tutup tag HTML. Masuk server ini kita edit. Ini kita replace saja. Ini dan save. Yes. Oke, selesai. Lalu kita coba pada PC 1 dan laptop. Buka aplikasi web browser di tab desktop, lalu jalankan URL-nya 434343.1. Lalu saja kita masuk ke PC 1 web browser. Ini kita ketikkan langsung IP dari web server dan go, dan yang muncul adalah seperti ini. Ini adalah isi dari HTML yang tadi sudah di copy ke dalam file index HTML. Kita pindah ke laptop, melakukan yang sama dengan membuka web browser, lalu mengisikan URL-nya 434343.1 dan go. Ya, sama seperti pada PC 1 yang artinya sudah berfungsi dengan baik. Jadi web server sudah selesai. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu ke DNS server. Dan kita mulai dengan apa itu DNS. DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address-nya. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan masukkannya secara manual. Itu normalnya seperti itu. Namun dengan adanya DNS, maka kita tidak perlu untuk mengetikkan sebuah IP address untuk sebuah website, hanya menuliskan nama dari website tersebut dengan domainnya sekaligus. Lalu fungsi DNS itu apa? Dari penjelasan apa itu DNS, Anda pasti bisa mengira-ngira bagaimana sebetulnya DNS berfungsi, yaitu supaya lebih jelas berikut dijabarkan dua fungsi DNS, yaitu pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, lalu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Itu contohnya pada ini nwikipedia.org. Baik, kita langsung masuk ke dalam percobaannya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi, tidak menjadi IP address saja, nomor yang banyak sekali itu. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server. Sama, tidak ada perubahan. Lalu pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server, web server, dan FTP server. Tadi web server sudah diuji coba dan keempatnya berhasil. Kita coba ke DNS server dan FTP server.
Kita masuk ke PC1, kita ping miliknya DNS server. Ya, pertama adalah request timeout dikarenakan tidak ada tabel ARP dalamnya sehingga perlu membroadcast ARP. Namun selanjutnya kita bisa tersambung dengan hasil reply seperti ini. Yang artinya PC1 juga berhasil. PC4 kita lakukan hal yang sama. Sama request timeout. Sebentar, di sini ada kekeliruan di PC4. Oh, default gateway-nya masih kosong ternyata. Kita isi dulu dengan default-nya router 1 226 seperti ini. Kita ulangi lagi. Dan berhasil. Tadi default gateway-nya belum terisi ternyata. Lanjut ke laptop dengan melakukan hal sama. Ini ya menghasilkan reply dan smartphone. Dan ada reply yang artinya ke DNS server sudah jaringannya sudah baik di antara empat perangkat ini sudah baik. Kita lanjut ke FTP server. Kita ping juga dengan IP-nya 43.43.43.2. Request timeout dan ada reply yang artinya hubungan menuju FTP server berhasil. Kita ke PC4. Ya, ada reply yang artinya sudah berhasil juga. Laptop. Ada reply juga. Smartphone. Ya, ada reply juga yang berarti DNS server dan FTP server sudah terhubung dengan baik. Kita lanjut. Aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Seperti ini. Kita masuk ke DNS server, service. Kita masuk ke DNS. Kita on kan. Lalu kita tulis nama serta tipe dan detailnya juga. Nama adalah ftp.jarcom.com. jarcom.com. Addressnya ini adalah IP dari FTP server tadi, yaitu 43.43.43.2, dan ini tipenya adalah A-record. Kita add seperti ini. Lanjut jarcom.com. Tipenya sama, A-record, dengan ini adalah miliknya web server 43.43.43.1, dan terakhir adalah www.jarcom.com dengan ini adalah Gname, yang artinya ini adalah alias dari jarcom.com. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada user yang memasukkan nama www terlebih dahulu dibanding langsung dengan jarcom.com, sehingga perlu antisipasi tidak adanya error. Ini kita hostname-nya kembalikan ke jarcom.com. Nah, add. Baik, selesai. Lalu pada PC1 dan laptop jalankan perintah ns lookup seperti berikut.
nslookup jarcom.com, juga nslookup www.jarcom.com pada PC1 dan laptop. Ini kita close, sudah di on ya, sudah di on, close PC1, kita nslookup jarcom.com. Ini servernya dengan IP seperti ini, addressnya juga seperti ini, namanya jarcom.com, addressnya ini maksudnya adalah DNS-nya, DNS server, dan ini adalah web servernya. Nah, yang www.jarcom.com ini DNS-nya servernya ini, lalu ini adalah web servernya dengan aliasnya jarcom.com itu tadi. Ini di PC1. Nah, lanjut ke laptop, melakukan hal yang sama. Ya, sama seperti pada PC1. Lalu kita masuk kepada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dan dari tab desktop, lalu jalankan URL jarcom.com atau www.jarcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil sebagai berikut, seperti ini, seperti pada saat kita simulasikan web server dengan URL-nya IP dari web servernya. Sekarang kita memakai tulisan tanpa angka, tanpa IP-nya. Jadi kita masuk ke PC1, ke web browser. Untuk ini kita tulis saja jarcom.com ini, dan www.jarcom.com, dicek juga dan hasilnya juga sama, tidak ada perubahan karena memang seharusnya seperti itu. Dimulai dengan ini di laptop jarcom.com, yang keluar adalah seperti itu, dan www.jarcom.com juga sama, yang artinya sudah benar. Kita lanjut, sekarang pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut: nslookup ftp.jarcom.com. Kita masuk ke PC1 lagi, kita command prompt nslookup, sekarang adalah ftp.jarcom.com. Ini adalah DNS-nya DNS server. Lalu ini adalah FTP tadi dengan IP-nya seperti ini, sama. Lalu masuk ke laptop, kita lakukan hal yang sama, ftp.jarcom.com, dan hasilnya pun juga sama. Baik, lanjut. Buat koneksi ke FTP server dari PC1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut: ftp.jarcom.com, yang akan menghasilkan output seperti berikut. Pada output ini terdapat username dan password. Untuk mengetahui username dan password, kita masuk ke FTP server, lalu kita ke service, kita pilih FTP. Di sini ada username dan password secara default, yaitu Gisco, dan passwordnya juga Gisco. Ini perlu diingat untuk simulasi ini. Kita masuk ke PC1, command prompt, kita jalankan perintah ftp agar bisa tersambung dengan ftp jarcom.com. Ini username-nya Gisco, passwordnya sama, dan login, yang artinya sudah login. Kita pindah ke laptop, melakukan hal yang sama, ftp Gisco dan Gisco. Sudah login, yang artinya sudah berhasil masuk ke dalam FTP-nya. Ya, seperti itu, dan selesai. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Jangan lupa like dan share video ini agar teman-teman lain dapat ilmu yang kita dapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.